menunjukkan bahwa sebanyak 49,9% penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial, postingan foto produk, video testimoni, video konten menarik. Selamat siang Bapak Anjas, teman-teman serta pemirsa yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Felicia Effendi dari kelas MJ2B, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu judul proposal yang telah saya buat. Jadi, judul yang saya pilih adalah Pengaruh Promosi Digital Melalui Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. Saya memiliki 2 poin terkuat yang menjadikan alasan mengapa saya memilih untuk meneliti judul ini. Poin pertama, ini berkaitan dengan perubahan pola konsumsi digital. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di era digital ini, hampir semua orang, terutama para generasi muda, memilih untuk menghabiskan waktu mereka berjam-jam hanya untuk membuka media sosial. Dan media sosial ini cakupannya sangat luas sekali. Bisa kita ambil contoh seperti Instagram, TikTok, YouTube, X, atau mungkin WhatsApp. Dan berdasarkan data terbaru yang saya kutip dari Malawa tahun 2024, menunjukkan bahwa sebanyak 49,9% penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial. Dan hal ini menunjukkan betapa kuatnya peran platform digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Poin kedua itu berkaitan dengan promosi yang serba digital. Jadi seperti yang kita tahu bahwa zaman dahulu, iklan utama yang sering kita temui biasanya hanya ditampilkan dalam televisi, radio, atau mungkin baliho. Namun zaman sekarang, baik dari brand besar maupun UMKM itu memilih untuk beralih mengalokasikan anggaran promosi mereka ke konten digital. Dan hal itu dapat berupa seperti postingan foto produk, video testimoni, video konten menarik, hingga endorsement influencer. Namun, sayangnya belum banyak studi yang meneliti seberapa besar efek promosi semacam ini terhadap keputusan pembelian konsumen. Maka dari itu, saya memilih judul ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan strategi pemasaran digital yang lebih efektif dan lebih efisien, serta memberikan wawasan bagi para pelaku usaha dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen. Menurut saya karena topik ini sangat relevan dengan tren masa sekarang, di mana hampir semua brand itu memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi mereka. Dan juga, penelitian ini juga dapat bermanfaat tidak hanya untuk pelaku usaha saja, namun juga untuk konsumen. Bagi pelaku usaha, penelitian ini bisa memberikan rekomendasi yang konkret, seperti konten jenis apa yang paling efektif, influencer seperti apa yang tepat, dan bagaimana frekuensi tayangan itu sangat mempengaruhi minat beli. Bagi konsumen, hasil penelitian ini membantu memahami bagaimana cara promosi digital itu bekerja, serta mereka juga bisa lebih terbuka terhadap iklan dan bisa memutuskan pembelian dengan lebih bijaksana. Selama saya menyusun proposal ini, tentunya saya sempat merasa bingung bagaimana cara membuat proposal yang rapi dan juga sesuai dengan kaidah akademik. Saya harus bolak-balik memperbaiki kerangka tulisan, memastikan bahwa kutipan yang saya ambil itu sesuai dengan sumber, dan juga menyusun daftar pustaka dengan benar. Dan menurut saya dari semua itu kita butuh fokus yang lebih ekstra dan manajemen waktu yang baik. Namun dari proses ini saya belajar banyak tentang kedisiplinan dan bagaimana pentingnya menyusun ide secara terstruktur. Tentunya dengan bantuan dari dosen pengampu kami juga, Bapak Anjas Rua Usmana, yang berperan besar dalam membimbing kami untuk melakukan revisi untuk menjadikan proposal ini sebaik mungkin. Sekian, izinkan saya untuk mengakhiri video ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.